Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kita memasuki di bulan yang baru, bulan Juli, pertengahan di tahun 2025. Kita akan memasuki kembali hari untuk kita memulai di bulan yang baru ini. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab 2 Samuel pasal ke-23. Kita akan baca dari ayat ke-18 sampai dengan ayat ke-12. Ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-12. 2 Samuel pasal 23, kita akan membaca dari ayat 8 sampai ayat ke-12. Dengan judul perikop di situ adalah pahlawan-pahlawan Daud. Demikianlah firman Tuhan, 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isabak orang Hakmoni, kepala Trinira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah itu dia Eliazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Agi orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada seorang sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara, tema firman Tuhan pada saat siang hari ini adalah mentalitas yang tahan banting. Mentalitas yang tahan banting. Kalau saudara pernah melihat tentang pertandingan olahraga UFC, ya, bagaimana pertandingan tinju digabungkan dengan bela diri, di situ mereka dibanting berapa kali, kemudian dipukul berapa kali, kemudian dia dikunci berapa kali, dan mereka yang bisa bertahan dari pertandingan itu, dialah yang akan menjadi juaranya. Artinya dia bisa tahan banting, dibanting berapa kali, dipukul berapa kali, dikunci berapa kali, dan dia kuat, dia bisa melawan lawannya, dia menang. Itu orang yang bisa memiliki mental yang kuat, mental yang tahan banting. Tetapi lawan dari orang yang tidak kuat adalah orang yang memiliki mental yang lemah, mental yang dikit-dikit putus asa, mental yang pasrah dengan keadaan, mental yang kecewa dengan Tuhan, mental yang tidak percaya lagi akan Tuhan, mental yang tidak punya semangat dan gairah hidup. Itulah mentalitas orang yang tidak tahan banting. Tapi siang hari ini kita mau melihat bagaimana mentalitas orang yang tahan banting di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca barusan menceritakan tentang sebuah peristiwa pada waktu itu, bagaimana orang Israel mereka berhadapan dengan orang-orang Filistin. Dan pada saat itu orang-orang Filistin sudah menguasai daerah-daerah Israel. Tapi saudara, firman Tuhan tuliskan di sana ternyata ada 3 orang yang bersama-sama dengan Daud memimpin pertarungan melawan bangsa Filistin. Di situ dikatakan ada bernama Isabak, ada bernama Eliazar, dan ada yang bernama Sama. 3 orang bersama dengan Daud melawan bangsa Filistin. Firman Tuhan tadi katakan ada 800 pasukan bangsa Filistin melawan 3 orang ini, dan ternyata mereka bisa menang. 800 lawan 3 orang, ditambah dengan rajanya Daud lawan 4 orang, tapi mereka bisa menang.
Kenapa mereka bisa menang? Itu berbicara tentang mental orang itu. Itu berbicara tentang karakter orang itu. Padahal firman Tuhan tadi tuliskan, bangsa-bangsa Israel, orang-orang rakyat-rakyat Israel sudah meninggalkan daerah itu. Tetapi 3 orang itu bersama dengan Daud, mereka tetap berdiri di depan untuk melawan bangsa Filistin. Mereka punya mental yang kuat. Mereka punya mental yang berjuang untuk hidup mereka. Mereka punya mental yang tidak mau menyerah dengan situasi yang ada. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka melawan bangsa Filistin. Sekarang pertanyaannya bagi kita, banyak orang Kristen punya mental-mental itu mental-mental pecundang, lemah, punya masalah dikit nggak ke gereja, punya masalah dikit kecewa sama Tuhan, marah dengan gembala, marah dengan orang lain, sakit hati, kepahitan, kebencian. Orang-orang Kristen sekarang punya mental-mental yang lemah. Karena apa? Karena hidupnya itu tidak sepenuhnya dia berikan kepada Tuhan. Coba kita bayangkan 800 pasukan melawan 4 orang. Sebetulnya secara cara berpikir kita, logika manusia, tidak mungkin mereka bisa menang. Mereka punya sejarah lengkap. Bangsa Filistin itu bangsa yang besar, bangsa yang selalu berperang dengan bangsa Israel untuk memperebutkan bangsa Israel agar dia menjadi bangsa yang besar. Selalu berperang tuh Israel sama Filistin zaman dulu. Pasukannya lengkap, senjatanya lengkap. 800 orang lawan 4 orang, secara logika tidak mungkin 4 orang itu bisa menang. Tapi firman Tuhan katakan mereka bisa mengalahkan bangsa itu. Kenapa? Karena mereka punya mental tahan banting di dalam hidupnya. Sehingga iman mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga iman dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong mereka. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau belajar ada 3 kunci yang kita harus lakukan agar kita bisa memiliki mental yang tahan banting. Yang pertama adalah kita harus memiliki kegigihan. Mental yang pertama adalah kita harus memiliki kegigihan. Apa itu kegigihan? Kegigihan adalah bagaimana kita punya pendirian, kita punya pikiran yang selalu teguh, tekun, dan punya keinginan yang keras atas sesuatu. Saudara harus punya kegigihan untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu bukan selalu ada hidup saudara tenang-tenang saja. Mengikut Yesus bukan selalu hidup saudara baik-baik saja. Ada tantangan yang harus saudara hadapi saat ini. Ada penderitaan yang harus saudara hadapi saat ini. Tapi kalau tidak ada kegigihan, kalau tidak ada ketekunan, kalau tidak ada hati yang kuat untuk ikut Yesus, saudara bisa tidak percaya kepada Dia. Ya. Banyak orang sekarang murtad dari agama Kristen. Karena apa? Kecewa sama Yesus. Waktu dia susah, ternyata tidak ada pertolongan dari Tuhan. Waktu dia hidupnya menderita, ternyata tidak ada yang membantu. Kecewa. Ya. Akhirnya pada gereja. Ngakunya Kristen tapi gak pernah gereja. Banyak Kristen-Kristen KTP di Jakarta ini banyak. Di Kedoya ini lebih banyak. Saudara tanya orang Kedoya, berapa banyak orang Kristen di sini? Tanya ke mereka, gereja nggak mereka setiap minggu? Karena apa? Tidak gigih, tidak teguh pendiriannya untuk mengikut Yesus. Ada badai dikit, ada masalah dikit, lari. Ada persoalan dikit, lari. Ada pergumulan dikit, lari. Gak kuat imannya, lemah. Sudah lama-lama saudara jadi orang Kristen, tapi imanmu masih lemah sampai saat ini.
harus belajar menumbuhkan iman. Mulailah saat ini kita mengalami pendewasaan iman yang tidak pernah menyerah atas hidup saudara, yang selalu menghadapi tantangan dalam hidup saudara, yang selalu maju ke depan meskipun kesulitan, saudara tetap melangkah dengan iman saudara sampai saat ini. Agar hidup saudara bisa tahan banting dengan situasi yang ada. Ya. Bulan yang lalu kami mengajak anak-anak kami, anak sekolah, untuk mengunjungi museum Lubang Buaya Pancasila 1. Di situ ada sebuah film, ya, film tentang para jenderal-jenderal yang ditangkap. Kita sudah lihat lubangnya, kemudian kita diajak masuk sebuah ruangan, di situ diputar. Kemudian ada jenderal yang sudah diketok pintu rumahnya, dia tahu bahwa dia akan ditangkap. Dia tahu bahwa dia pasti akan dibunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh jenderal ini? Dia hadapi. Dia bilang kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kalian pergi dari pintu belakang. Saya akan hadapi mereka. Istrinya pergi sama anak-anaknya, dia hadapi. Dia buka pintunya, kemudian tiba-tiba tentara itu langsung mendorongkan senjata. Kemudian dengan alasan akan dibawa ke istana presiden bertemu Presiden Soekarno, dia menolak karena dia mau pakai seragam dulu, ditunggu. Setelah pakai seragam, ditembak. Dia tahu dia akan mati, dia tahu dia akan dibunuh, tapi dia hadapi. Meskipun akhirnya dia ditembak dan dibunuh juga. Ya. Karakter yang gigih seperti inilah yang harus kita miliki saat ini, saudara. Apakah saudara kuat ketika punya masalah yang ada saat ini? Apakah saudara tetap bertahan dengan kehidupan saudara yang saat ini mungkin sangat melelahkan dengan pergumulan yang ada, dengan persoalan yang saudara hadapi? Tetapi percayalah, kalau hidup saudara gigih, hidup saudara tetap teguh kepada iman saudara kepada Yesus, maka lihatlah akan ada kemenangan yang diberikan Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Pertanyaannya, apakah hidupmu saat ini sudah menjadi kesaksian untuk banyak orang? Apa yang bisa disaksikan dari hidup saudara kepada orang lain? Kalau belum, mari mulai dari sekarang jadikanlah hidup saudara kesaksian untuk banyak orang. Mari jadikan hidupmu kesaksian. Jangan hanya saudara mendengar tentang kesaksian orang, misalnya kesaksian, ya kan? Kemudian kadang-kadang Pak Xiaomi kesaksian. Saudara hanya mendengar kesaksian orang. Kesaksian dari dirimu apa? Apa yang bisa disaksikan dari saudara tentang mengikuti Yesus? Mari alami kesaksian itu. Mari rasakan sendiri bagaimana Tuhan itu menolong hidup saudara. Jadi yang pertama, kita memiliki hati yang gigih, hidup yang gigih. Dia dapat. Yang kedua, harus belajar tunduk kepada Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-9 dikatakan ada Eliazar yang bersama dengan dia. Ya. Ketika orang-orang Israel pergi meninggalkan daerah itu karena sudah dikuasai oleh Filistin, tetapi apa yang dilakukan Eliazar? Dia tidak meninggalkan rajanya Daud sendirian. Dia tahu bahwa Daud tetap berada di sana. Dia tidak mengikuti orang-orang yang lain, tetapi Eliazar dia tetap bersama dengan Daud. Karena dia sebagai anak buah, karena dia sebagai ajudannya Daud, dia tetap setia dan taat kepada dia. Bisa saja dia melarikan diri, bisa.
Bisa saja dia mengamankan diri ke daerah yang lain bersama dengan orang-orang yang lain, bisa saja. Tetapi dia tetap taat, tetap setia kepada Daud, dan dia berperang bersama-sama dengan Daud menghadapi musuh-musuh, dan dia bisa mengalahkan bangsa Filistin pada saat itu. Yang kedua, agar kita bisa taat mati, kita harus belajar taat dan tunduk kepada Tuhan. Taat dan tunduk itu artinya kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, dan itulah kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita paham, bukan hanya sekedar kita baca firman Tuhan ini, tapi tidak lakukan. Kalau saudara baca, saudara paham, saudara tidak lakukan, saudara sama saja seperti orang-orang Farisi zaman sekarang ini. Orang Farisi paham firman Tuhan, paham Taurat, makanya dia selalu mengancam Yesus dengan Taurat. Tuhan, bagaimana kalau hari Sabat? Guru, bagaimana kalau hari Sabat kita menyembuhkan orang sakit? Kan di Taurat dibilang kuduskanlah hari Sabat. Dia tahu Taurat, dia ngerti, tapi melakukan belum tentu. Itu orang Farisi. Apakah orang Farisi zaman sekarang ada? Ada, banyak. Dia tahu firman Tuhan, dia baca firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Itu orang Farisi. Dosanya masih dilakukan, malah makin hari makin tambah banyak, sakit hatinya makin tambah banyak. Tadinya hanya 1 orang, tambah 10 orang, tambah 20 orang, banyak. Ya. Hidupnya makin gak benar, makin jauh dari Tuhan. Tapi dia tahu firman Tuhan, tahu, tapi tidak dilakukan. Hari ini mari belajar taat dan tunduk kepada Tuhan. Abraham salah satu bukti dia taat kepada Tuhan. Tuhan perintahkan Abraham ambil anakmu Ishak, korbankan dia di Gunung Moria. Dilakukan. Ya, dilakukan. Nuh buat bahtera yang besar, karena aku akan menghukum bangsa ini. Tuhan tidak bilang, Nuh, aku akan kasih bangsa ini air bah. Tidak. Aku akan turunkan hujan 40 hari. Tidak. Tuhan hanya beritakan, Nuh buat bahtera yang besar. Apa yang dia lakukan? Dia buat. Ayo. Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan lihatlah, Ayub dia begitu saleh, begitu setia. Bolehkah aku mencobainya? Silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Ayub dicobai oleh Tuhan. Semua hartanya hilang, keluarganya meninggalkan dia kena sakit, dia sendirian. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ayub? Aku tetap bertuju kepada Tuhan. Taat, setia. Apa yang harus saudara lakukan untuk taat? Apakah tunggu saudara punya uang yang banyak baru saudara taat? Ataukah tunggu hidupmu mampu dulu baru saudara taat kepada Tuhan? Atau kebalikannya, atau pada saat saudara susah, saudara baru datang kepada Tuhan? Atau ketika saudara tidak punya masalah, saudara ya biasa saja meninggalkan Tuhan? Apakah harus seperti itu hidup saudara baru bisa taat? Tapi firman Tuhan katakan, kita harus taat dan setia sepanjang hidup kita. Karena Tuhan menciptakan manusia, itu tujuan utamanya adalah tunduk dan taat serta memuliakan Tuhan di dalam hidup dia. Pertanyaannya yang sekali lagi, apakah saudara sudah memuliakan Tuhan dalam hidup? Dan Tuhan berkata, aku bangga sekali dengan hamba seperti ini. Aku bangga punya hamba seperti Bapak Ronald, luar biasa. Seperti Bapak Pierre, Bapak Sela, luar biasa. Sehingga Tuhan terkagum-kagum atas hidup saudara sama-sama. Mari mulai lebih taat lagi.
terakhir saudara, yang ketiga, supaya kita memiliki mental tahan banting, kita harus belajar setia. Orang yang ketiga adalah orang yang bernama Salma. Dia diperintahkan untuk menjaga ladang kacang merah. Ya. Dia tidak berperang, dia tidak melawan bangsa Filistin, tetapi sama diperintahkan oleh Daud untuk menjaga ladang kacang merah, karena itu sebagai sumber makanan mereka. Dan ketika bangsa Filistin menguasai ladang itu, apa yang dilakukan? Dia melawan bangsa Filistin dan dia bisa mengusir lari tentara Filistin dari ladang itu. Dia mempertahankan sampai bangsa Filistin bisa meninggalkan ladang itu. Dia belajar setia. Bahkan panggilan yang kecil yang dipercayakan kepada dia, dia tetap melakukannya itu. Panggilan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi karyawan, atau yang lain. Tapi saudara, yang ketiga, marilah kita belajar setia. Sama punya panggilan, tugas yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Dia disuruh menjaga ladang, tapi dia lakukan tugasnya itu dengan setia. Dia tidak bilang sama Daud, "Raja, kenapa sih aku gak ikut berperang aja sama Eliazar? Aku kan juga bisa berperang." Tidak. Sama hanya tunduk, taat, dan setia. Siap, aku akan menjaga ladang itu. Yang ketiga, mari kita belajar setia, saudara. Setia itu adalah tetap bersama dengan dia apapun yang terjadi, sampai selama-lamanya bersama dengan dia. Suami istri setia, berarti sama-sama dengan suami istrimu sampai selama-lamanya, bahkan sampai maut yang memisahkan itu setia. Setia dengan Tuhan berarti selama-lamanya saudara ikut Tuhan. Dari sekarang sampai saudara dewasa, sampai saudara tua, sampai saudara kakek nenek, tetap ikut Tuhan. Karena kita ingin hidup kita belajar setia, ya. Tidak mencari dukungan dari manusia, tetapi orang yang setia, dia bersandar kepada Tuhan. Orang yang setia, dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Orang yang setia, dia yang berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan kekuatan orang lain. Dia mengandalkan kekuatannya bersama dengan Tuhan. Mari kita siang hari ini belajar setia. Apapun yang terjadi, ibadah tetap jalan terus. Apapun yang terjadi, pelayanan tetap jalan terus. Apapun yang terjadi, baca Alkitab, berdoa, baca firman, sabar, jalan terus. Apapun yang terjadi, ikut Tuhan, tetap jalan terus. Itu orang yang setia. Maka kita akan melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati kesetiaan sama dengan kemenangan yang besar. Sama seperti Isabel dan Eliazar yang bertempur melawan 800 orang, kemenangan juga diberikan Tuhan kepada Sama yang mengusir bangsa Filistin dari ladang kacang merah. Kesetiaan orang membuka jalan bagi Tuhan untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Saudara setia sama Tuhan, itu membuka jalan Tuhan untuk menolong hidup saudara. Setia sama Tuhan membuka jalan Tuhan untuk memberkati hidup saudara. Setia kepada Tuhan membuka jalan Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizatnya dalam hidup saudara. Apa yang bisa saudara katakan?
Minggu yang lalu kami mendoakan salah satu teman dari istri saya, sudah PNS, golongannya sudah besar, kerja di kedutaan besar luar negeri. Tiba-tiba dia berkata, tolong doakan saya. Tiba-tiba dia dari Romania kembali ke Jakarta. Dia ambil cuti 2 minggu. Bukan masalah uang dia punya, bukan masalah jabatan dia sudah PNS golongan 4B atau 4C, sudah kerja di departemen luar negeri, di KBRI kedutaan besar luar negeri. Tapi dia minta didoakan, dia imannya sedang lemah, dia sakit di sana, dan dia minta didoakan. Kami datang ke sana, kami doakan. Dia ingin mengalami pertumbuhan iman kembali. Saudara, bukan berbicara tentang uang baru setia, bukan berbicara tentang jabatan dulu baru setia, bukan berbicara tunggu melihat Tuhan memberkati hidup dulu baru setia. Tapi mulailah dari sekarang, setialah mengiringi Yesus dalam hidup saudara sampai saat. Mungkin saat ini saudara belum melihat pertolongan Tuhan, tapi tetaplah setia kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara melihat banyak masalah, kok ikut Tuhan kok makin banyak masalah, kok dari tadinya cuma ada 1, ada 2, ada 3, kok makin banyak masalah. Tapi setialah ikut Tuhan, berdoalah dan percayalah Tuhan pasti menolong saudara. Nah saya katakan tadi, orang yang setia adalah langkah awal Tuhan menolong saudara. Amin. Maka saudara akan memiliki iman yang tahan banting. Banting sana, banting sini, masalah satu datang, ini datang, ini datang, ini datang, ini datang, tapi saudara tetap kuat. Karena Tuhan membela kehidupan saudara. Amin. Bila firman Tuhan siang hari ini.